Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh untuk akselerasi peningkatan derajat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang selaras dan saling menguatkan. Kemudian, mengakselerasikan investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor dan mendorong peran dan antara untuk percepatan investasi yang produktif pada sektor strategis, sekaligus investasi jangka panjang untuk leverage aset negara melalui peningkatan partisipasi investor global. Investasi yang dilakukan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasar global, pasok global, dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan tingkat upah yang lebih baik. Selain itu juga mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program pelindungan sosial, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja, sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh dengan kuat. Kemudian, melaksanakan program unggulan secara efektif dan berkualitas, sehingga multiplier efeknya kuat bagi perekonomian dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Berbagai program prioritas seperti makan bergizi gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, dan sekolah rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier efek yang luas. Melalui berbagai kebijakan tersebut, aktivitas ekonomi dapat berputar lebih cepat, sektor real bergerak lebih kuat sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan menggairahkan investasi yang memacu laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8% sampai dengan 6,5% sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka diperlukan stabilitas ekonomi yang mantap melalui pengendalian inflasi. Pada tahun 2027, inflasi dijaga pada kisaran 1,5% sampai dengan 3,5%. Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas, terutama pangan dan energi. Pemerintah juga terus mengantisipasi risiko imported inflation melalui koordinasi dengan Bank Sentral. Di samping itu, sinergi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan otoritas moneter melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah terus diperkuat untuk memastikan efektivitas pengendalian inflasi. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras tanpa menimbulkan crowding out effect, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan dapat dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Jalan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2027 nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%. Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mencermati dinamika harga komoditas global, khususnya minyak.
Dengan mempertimbangkan ketidakpastian global yang masih tinggi, pemerintah menetapkan rentang asumsi ICP di kisaran $70 per barel sampai dengan $95 per barel. Rentang asumsi ICP tersebut telah mempertimbangkan potensi risiko dan strategi mitigasinya, sehingga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, peran APBN sebagai shock absorber dapat dijalankan secara optimal. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek ke depan, kami optimis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Selaras dengan itu, kebijakan fiskal difokuskan untuk mendukung 8 klaster program prioritas nasional dan 1 pendukung enabler yang terdiri dari 60 program kerja. 8 klaster program kerja prioritas nasional tersebut adalah 1. Kedaulatan pangan, 2. Kemandirian energi dan air, 3. Pendidikan, 4. Kesehatan, 5. Hilirisasi dan industrialisasi, 6. Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, 7. Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, dan yang ke-8 adalah penurunan kemiskinan. Sementara pendukung atau enabler adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Oleh karena itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas belanja, dan pengembangan skema pembiayaan yang inovatif guna mendorong kinerja perekonomian sekaligus memastikan pemerataan hasil pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, postur makrofiskal tahun 2027 didesain secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 1,8% sampai dengan 2,4% PDB yang ditumpang pendapatan negara sebesar 11,82% sampai dengan 12,40% PDB untuk pendukung belanja negara sebesar 13,62% hingga 14,80% PDB. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pemerintah mengapresiasi pandangan seluruh fraksi DPR RI agar pemerintah terus mendorong upaya optimalisasi pendapatan negara baik melalui perluasan basis penerimaan maupun pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan ekonomi investasi dan pelestarian lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi. Sementara itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis big data guna memperkuat efektivitas pengawasan, memperluas basis perpajakan, dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara secara berkesinambungan. Di sisi lain, pemerintah juga tetap memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur kepada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian.